Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel. Okay, I will introduce myself. My name is Nova Fortuna. I come from English Language Education, Tarbiyah and Teacher Training Faculty, State Islamic University, Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke guys, berhubung materi di sini berbahasa Indonesia, jadi saya akan mempresentasikan dalam bahasa Indonesia. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah dari filsafat pendidikan. Yang akan saya presentasikan hari ini adalah 3 landasan filsafat pendidikan, landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Yap, sebelum kita memasuki materi tersebut, kita pertama-tama harus mengetahui apa itu pengetahuan filsafat. Yap, jadi inilah arti dari pengetahuan filsafat. Nah, filsafat juga disebut sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Banyak ilmu pengetahuan yang terlahir dari filsafat, seperti halnya Immanuel Kant yang mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang menjadi pokok pangkal segala pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan pengetahuan yang benar, disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku, universal, dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Nah, jadi di sini, berdasarkan kedua pengertian tersebut, pengetahuan filsafat mempelajari esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Jadi itulah kesimpulan dari pengetahuan filsafat ini. Ya, selanjutnya kita memasuki landasan-landasan filsafat pendidikan. Dalam hal ini berkaitan sekali dengan landasan-landasan ilmu filsafat pendidikan. Landasan-landasan tersebut diantaranya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah cabang ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Sedangkan aksiologi yaitu membahas tentang untuk apa ilmu itu digunakan. Baiklah, sekarang kita memasuki tentang landasan ontologi. Nah, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, berarti yang ada, dan logos, berarti pikiran atau logik. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain, artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud yang berdasarkan pada logika. Sedangkan menurut istilah, adalah ilmu yang membahas sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Di sisi lain, ontologi filsafat adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari sesuatu yang ada. Ya, baiklah. Selanjutnya kita memasuki tentang aspek ontologi. Nah, di sini aspek ontologi ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan atau ditelaah secara yang pertama yaitu metodis, yaitu menggunakan cara ilmiah. Yang kedua yaitu sistematis, yaitu saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam keseluruhan. Yang ketiga yaitu koheren, yaitu unsur-unsur harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang keempat yaitu rasional, yaitu harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima yaitu komprehensif, yakni melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan. Yang kelima yaitu radikal, yaitu diuraikan sampai akar persoalan atau esensinya. Yang terakhir yaitu universal, atau muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Yap, selanjutnya kita memasuki hakikat dari ontologi tersebut.
Hakikat dari ontologi ilmu pengetahuan ini seperti ilmu yang berasal dari riset atau penelitian, tidak ada konsep wahyu, adanya konsep pengetahuan empiris, pengetahuan rasional bukan keyakinan, pengetahuan metodologis, pengetahuan observatif, menghargai asas verifikasi atau pembuktian, dan menghargai asas skeptisisme yang radikal. Nah, selanjutnya kita memasuki tentang epistemologi, landasan epistemologi. Nah, di sini, secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Epistem berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Istilah epistemologi dipakai pertama kali oleh J.F. Ferrier untuk membedakannya dengan cabang filsafat lain, yaitu ontologi atau metafisika umum. Filsafat pengetahuan atau epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan. Baik, selanjutnya kita memasuki tentang aspek epistemologi. Nah, di sini aspek epistemologi ini terdapat beberapa logika, yaitu yang pertama analogi. Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Yang kedua yaitu silogisme, adalah penarikan kesimpulan, konklusi secara deduktif tidak langsung, yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakan sekaligus. Yang ketiga yaitu premis mayor, yang bersifat umum, yang berisi tentang pengetahuan, kebenaran, dan kepastian. Yang terakhir yaitu premis minor yang bersifat spesifik, yang berisi sebuah struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Nah, selanjutnya, dalam epistemologi ini dikenal dengan dua aliran, yaitu yang pertama, rasionalisme, yaitu pentingnya akal yang menentukan hasil atau keputusan. Yang kedua yaitu empirisme, yaitu realita kebenaran terletak pada benda konkret yang dapat diindra karena ilmu atau pengalaman empiris. Baiklah, kita sekarang memasuki landasan aksiologi. Di sini, aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang berarti nilai, sedangkan logos berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Jadi, aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri, atau merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Baiklah, selanjutnya di sini, dalam aksiologi ada dua penilaian yang umum digunakan, yaitu yang pertama adalah etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Etika merupakan salah satu cabang filsafat tertua. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang kedua yaitu estetika. Estetika ini merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang nilai, keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh.
Sebenarnya, keindahan bukanlah merupakan suatu kualitas objek, melainkan suatu yang senantiasa bersangkutan dengan perasaan. Misalnya, kita bangun pagi, matahari memancarkan sinarnya, kita merasa sehat, dan secara umum kita merasakan kenikmatan. Oke, jelas. Kesimpulan dari materi yang telah saya presentasikan hari ini, yaitu ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain, artinya ilmu yang mempelajari tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang telah ada, baik secara jasmani maupun secara rohani. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Dalam hal ini, aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Nah, aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Di sisi lain, aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. I think enough for today. Thank you for your attention. Saya Nova Prusuna, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.